Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Bisa kasih senyum dulu buat saya. Oke. Saya percaya bahwa kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita tidak akan kekurangan satu hal yang baik, sebab Tuhan setia buat kita semua dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih buat Pak Ampi dan teman-teman semua yang ada di Cianjur sudah menyambut kami dengan begitu hangat. Nah, minggu kemarin kita baru merayakan kebangkitan Yesus ya. Nah, waktu Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri bertemu dengan murid-muridnya. Tapi nggak semuanya orang langsung ngeh bahwa itu Yesus. Ada banyak orang, ada banyak murid-murid yang sudah melihat wujud Yesus, bahkan Imam Maria pun yang datang ke kubur Yesus, kemudian melihat kuburnya terbuka, dan Yesus ada di situ menyapa Maria. Maria nggak ngeh bahwa itu Yesus. Why? Kenapa? Karena Maria hanya melihat dari sudut pandang jasmaninya, bukan dari sudut pandang spiritualnya. Mereka lupa bahwa sebenarnya gini, Yesus sudah kasih tahu bahwa aku akan disalibkan, kemudian mati, setelah itu di hari ketiga aku akan bangkit. Tapi mereka ternyata lupa semua apa yang Yesus sampaikan. Mereka nggak mudeng dengan semuanya itu. Ya, tapi pada akhirnya murid-murid ini juga bertemu dengan Yesus dan akhirnya percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Sampai satu murid namanya Thomas, dia harus bilang gini, sebelum aku memegang tangan Yesus yang berlubang paku dan lambung yang bolong itu, aku tidak akan percaya. Terus Yesus hadir, ya Thomas, cekal sorangan. Buktikan sendiri bahwa yang mati itu adalah aku dan yang bangkit itu adalah aku. Yesus yang kemarin sama-sama jalan bareng sama kami. Oke, nah kemudian dalam perjalanannya dan kurang lebih 500 orang di sana yang bisa melihat, yang menjadi saksi bagaimana kebangkitan Yesus. Kemudian akhirnya gini, saatnya Yesus langsung naik ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, maka ke-11 murid ini, woi kenapa 11? Percaya ada 12. Kemana yang satunya? Lagi ngopi kah? Ya, yang satunya adalah pengkhianat. Ya, dan yang pengkhianat itu akhirnya metong, ya, wediar, gitu. Nah, kemudian 11 orang ini akhirnya berjalan ke Galilea, dan itu pun atas instruksi Yesus. Nanti kita ketemuan di Galilea ya, kita janjian di sana. Ya, kemudian tetapi beberapa orang dari mereka ragu. Ini masalahnya. Ada yang percaya, tapi juga ada yang ragu. Makanya muncul ayat 18. Kemudian Yesus mendekati mereka. Mereka ini siapa? Murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka lagi, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi please gak usah ragu lagi sama kehidupanku. Bukankah selama ini waktu engkau berjalan bersama denganku, kata Yesus, kau sudah melihat perbuatan yang besar yang aku lakukan di depan matamu sendiri. Orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan. Oke? Orang yang lumpuh bisa berjalan. Ada yang kerasukan dilepaskan, dibebaskan. Jadi semua kuasa yang aku tunjukkan kepadamu itu pun ada di dalam hidupku sekarang ini. Jadi segala kuasa yang ada di sorga maupun yang ada di bumi itu ada di dalam hidupku. Dan gini, aku memberikan kuasa ini kepadamu juga. Saudara, jauh sebelum ini sebenarnya murid-murid ini sudah diberikan power and authority, kuasa dan otoritas ini oleh Yesus. Di Lukas 9 ayat 1 kalau nggak salah benar berarti ya, kalau nggak benar salah, udah gitu aja. Maka Yesus memanggil ke-12 murid itu memberikan tenaga dan kuasa, betul? Oke? Bahkan di Yohanes 20, Yesus waktu bangkit bertemu dengan murid-muridnya, Yesus menghambusi mereka juga dengan Roh Kudus. Itu artinya segala keutuhan Allah, keutuhan Kristus itu juga ada di dalam kehidupan murid-muridnya. Jadi power and authority itu sudah ada di dalam murid-muridnya. Karena Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Jawa Barat. Amin. Kok nggak amin sih ah? Amin. Kan saudara murid-murid Kristus. Berarti waktu saudara menerima Roh Kudus, waktu kau receive, bahasa receive, Holy Spirit, amin. Engkau menjadi
orang yang memiliki kuasa itu. Dan kuasa itu bukan untuk diri sendiri. Kuasa yang saudara terima dari Tuhan bukan untuk ngalegek. You know ngalegek? Bukan untuk sombong-sombongan diri sendiri. Ini aku orang yang diberkati, ini aku orang yang diurapi, ini aku orang yang berkuasa. No. Bahkan bukan juga buat menguasai orang lain. Bukan buat popularitas diri kita sendiri. Maaf bicara, kalau sekarang ada banyak hamba Tuhan, ada banyak para pelayan-pelayan Tuhan menggunakan otoritas, menggunakan pewahyuan, menggunakan urapan hanya untuk mengembangkan dan membanggakan diri sendiri. Padahal tujuannya apa? Waktu engkau diurapi oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, tujuannya gini, supaya engkau menjadi saksinya Tuhan, supaya engkau bisa berdampak bagi orang sekeliling, supaya engkau bisa menularkan kuasa Roh Kudus itu nggak cuma sampai di diriku, tapi bisa dirasakan oleh orang-orang di sekelilingku. Itu yang Tuhan mau. Oke, oleh sebab itu kita bukan sebagai pesuruhnya Tuhan aja, tapi kita rekan sekerjanya Allah. Kita utusan Allah yang adalah rekan sekerja Allah untuk apa? Untuk menyatakan kerajaan Allah bagi orang-orang sekeliling kita. Karena percayalah bahwa casing yang kayak gini nih diurapi Tuhan. Kita sama-sama ngomong sama diri sendiri, casing kayak gini diurapi Tuhan. Karoseri kayak gini diurapi Tuhan. Casing juga kia dipakai Tuhan buat jadi saksi. Jadi saudara, please banggalah sama diri saudara. Karena apa? Roh Kudus mau tinggal di dalam hidup saudara. Amin. Ya, itu. Nah, kalau kita lihat dari ayat 17-18, ayat 19 dan 20, akhirnya gini, Yesus memberikan amanat agung. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, ajarlah mereka. Betul? Dan di ayat 20 dia tutup gini, ingat, aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Itu artinya gini, aku tetap setia sama kamu. Aku gak akan pernah ninggalin kamu sedetik pun. Aku tetap ada di dalam kamu, tinggal di dalam kamu dan bergerak di dalam kamu. Itu Tuhan janjikan buat kita semua. Amin. So, kalau Tuhan yang besar dengan segala kuasanya di bumi dan di surga tinggal di dalam hidup kita, apakah kita ragu untuk melangkah? Nah, bukankah kita semakin percaya diri karena kita percaya Dia? Benar nggak? Waktu kita melangkah kita percaya karena apa? Karena sorga ada bersama dengan kita. Firman Tuhan gini, apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Itu artinya gini, apa yang kita lakukan di bumi ini selaras dengan sorga dan sorga setuju. Jadi saudara, jangan ragu waktu saudara bilang menyalami orang, Tuhan Yesus memberkatimu ya. Ingat itu punya kuasa loh. Waktu Ko King bilang, Bro Andri, Tuhan memberkatimu ya. Saya percaya Ko King bilang sama surga dan surga kirim malaikatnya, kirim berkat buat Andri. Karena apa? Ko King barusan bilang sama saya, Tuhan Yesus memberkati. Itu loh. Amin. The power of orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipenuhi dengan kuasa dan otoritas. Jadi perkataan saudara, tingkah laku saudara, gerak-gerik saudara, ieu parem deui Gusti Allah. Gerak-gerik saudara punya power and authority. Gak sembarangan saudara hidup. Gak main-main saudara hidup. Gitu. Nah, kalau di situ dilihat ada orang yang ragu-ragu. Pertanyaannya gini, apakah Anda orang yang ragu-ragu akan pribadi Yesus? Jujur, waktu doamu belum dijawab Tuhan, apakah engkau meragukan Kristus? Waktu sakitmu nggak kunjung sembuh, apakah engkau orang yang meragukan Kristus? Atau justru engkau adalah orang yang sembuh nggak sembuh, akan tetap percaya Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan hidupmu? How? Waktu masalahmu nggak beres-beres, apakah kamu tetap meyakini bahwa Yesus tetap Tuhan yang menyelesaikan masalah dalam hidupmu? Karena saya percaya bahwa Yesus selalu menjawab doa kita semua, benar nggak? Selalu menjawab doa kita semua, benar? Benar. Yesus gini, Yesus itu selalu menjawab, tapi kadang-kadang gini, jawabannya tidak. Berbeda sama Yesus tidak menjawab doa kita. Dengan Yesus menjawab doa kita dengan kata tidak. Nah, waktu Yesus menjawab doa kita dan jawabannya adalah no atau keheula atau waiting list. Tunggu dagoan on the way. Apakah saudara masih mau meyakini tentang pribadi Yesus itu berkuasa atas hidup saudara? Pas di gereja amin, tapi dalam kenyataannya how?
Cek bahasa Ibraninya ngala leper. Adek-dek, waktu masalah ada. Tuhan mana? Tuhan mana? Tuhan mana? Tuhan mana? Saya juga dalam perjalanan kehidupan saya pernah masuk masa-masa seperti itu. Di mana saya udah teriak, teriak, Tuhan tolong, please atunya Tuhan tolong. Apakah ada jawaban? No. Tuhan bilang, no, gak ada. Enggak. Tapi saya percaya, waktu Tuhan bilang tidak pun, itu untuk kebaikan buat kita. Amin. Jangan berpikir bahwa waktu Tuhan bicara ke saudara, menjawab doa saudara, tidak, berarti Tuhan lagi nggak baik buat saya. Justru percayalah bahwa waktu Tuhan bicara tidak pun, itu kebaikan buat saudara. Betul? Ya. Jadi saya berdoa, biarlah orang-orang di Cianjur ini, jemaat Tuhan di Cianjur ini, adalah orang-orang yang tidak pernah meragukan pribadi Yesus. Mau saudara bergumul, belum dijawab, sakit saudara belum kunjung sembuh juga, maaf, jadi nggak rusak. Sakit saudara belum kunjung juga, bisnis saudara mungkin belum jalan-jalan juga, tapi yuk taruh pengharapanmu kepada Tuhan karena gini, aku percaya Tuhan punya rencana yang lebih indah daripada yang aku rencanakan. Tuhan punya rancangan yang lebih sempurna daripada yang aku rancangkan. Tuhan punya rencana yang begitu sempurna daripada apa yang sudah aku rancang ke depan. Oke, ya, kita setuju kan hal itu. Nah, ayat ini berbicara, Yesus waktu ngomong seperti ini, Yesus nggak ngomong ke banyak orang, tapi Yesus ngomong hanya kepada murid-muridnya. Kan ke 11 murid itu. Oke, jadi konteksnya adalah, sekalipun itu amanat agung, konteksnya adalah gini, Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, kita kategori murid atau kita kategori sebagai pengikut aja? Nah ini pelajaran dulu awal-awal waktu saya join di Rock, dapetin pelajaran ini dari Om Frankie. Dan ini ternyata terus saya hidupi. Karena berbeda antara murid dengan pengikut. Pertama, kalau murid itu, dia akan mempelajari apa yang Yesus ajarkan. Karena Yesus adalah guru agung. Apa yang Yesus ajarkan, murid itu akan catat, murid itu akan mengamati, murid itu akan terus belajar mempelajari sedemikian rupa. Tapi berbeda dengan pengikut. Kalau pengikut itu gini, hanya sebatas penikmat, pemerhati. Bahkan kalau di negeri Wakanda, dibilangnya adalah komentator dari apa yang Yesus lakukan. Merubah air jadi anggur aja mah, wah juga bisa. Komentator. Ya kan? Wah, anggurnya bagus nih, haujat nih. Komentator. Wah, ngasih makan 5.000 orang mah, wah juga bisa. Wah, rotinya bantet. Ikannya kurang asin. Komentator. Itu pengikut. Berbeda sama murid. Murid belajar gimana mempelajari waktu Yesus melayani jemaatnya. Waktu Yesus melayani orang-orang miskin, waktu Yesus melayani orang-orang kesusahan, waktu Yesus melayani orang-orang kaya yang bebal, dipelajari semua. Kemudian murid mempraktekkan apa yang dipelajari, dia aktif. Tapi kalau pengikut cenderung pasif, suruh action, nggak mau kalau pengikut. Tapi kalau murid, dia aktif, apa yang sudah dipelajari, aku praktekkan itu. Makanya waktu murid-murid sudah dipenuhi dengan kuasa dan otoritas, dia langsung ditumpangkan tangan atas orang sakit, dia sembuh. Mereka melakukan banyak mujizat karena nama Tuhan. Kemudian yang ketiga, gini, murid akhirnya begini mendapatkan pengalaman. Dia mengalami karena dia mempraktikkan. Tapi berbeda dengan pengikut, dia hanya mendapat cerita. Kemarin lihat nggak mujizat yang Yesus lakukan? Keren ya? Keren. Hanya mendapatkan cerita. Tapi kalau murid enggak, karena dia sama-sama mempraktikkan, jadi dia mengalami bagaimana kuasa Allah itu bekerja waktu dia menyatakan itu kepada banyak orang. Yang kemudian yang ketiga, yang keempat adalah gini, murid adalah pembuat sejarah, sementara pengikut hanya bagian dari sejarah. Kemudian murid, dia mendapatkan warisan atau legacy. Tapi pengikut hanya mendapat pinjaman, tidak dapat kepemilikan. Apa itu kepemilikan? Roh Kudus. Murid dihembuskan oleh Tuhan, Roh Kudus. Itu adalah legacy, warisan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan yang terakhir gini, murid mengejar keserupaan dengan Kristus. Tapi kalau yang namanya pengikut, hanya menjadikan Yesus sebatas idol, idola, yang disegani, yang dikagumi. That's it, udah itu doang. Keputusannya adalah gini, apa yang akan kita ambil? Kita mau ambil keputusan menjadi seorang murid atau menjadi seorang pengikut. Kalau menjadi seorang murid, apa yang kita pelajari hari ini, setiap minggunya, keluar dari gedung ini, kita mulai mempraktikkan itu.
Waktu kita mempraktikkan itu, kita bisa mengalami yang namanya kuasa Allah itu benar-benar nyata di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Waktu kita mengalami, justru disitulah kita sedang membuat sejarah bagi dunia ini. Orang lain boleh merasakan kebaikan Tuhan, orang lain boleh merasakan mujizat Tuhan melalui kehidupan kita. Dan tentunya gini, waktu kita terus diperbaharui dari hari ke harinya, maka kita juga dibentuk oleh Tuhan dari hari ke hari semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang tinggal diam dalam hidup kita. Saya berdoa orang-orang yang saya sedang bicara hari ini di depan saya ini semuanya adalah murid-murid Kristus. Amin. Ya. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah Yesus di atas segalanya. Untuk menjadikan Yesus sebagai pusat authority, pusat kuasa di dalam kehidupan kita, maka yang pertama lagi nih, kita harus menjadikan Yesus di atas segala-galanya. Kolose 1 ayat 15 sampai 20, saya akan bacakan bagi saudara. Sekalipun ini ayatnya kalau saudara perhatikan kata-katanya mungkin agak sedikit membingungkan dari struktur katanya, tapi saya akan bacakan bagi saudara. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Perhatikan kata-katanya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Liar gak sih? Liarnya? Ya. Tapi saudara baca aja, saya kasih resumenya. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena segala kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ini perikopnya judulnya keutamaan Kristus. Jadi saya simpulkan bahwa dari ayat 15 sampai 20 ini, saya simpulkan seperti ini. Oleh Dia, karena Dia, untuk Dia. Oleh Dia, karena Dia, untuk Dia. Udah, inti ayat itu seperti ini. Kenapa oleh Dia, karena Dia, dan untuk Dia? Karena memang Dia di atas segala-galanya. Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang menciptakan seluruh isi bumi ini. Gitu. Bahkan Yesus berkuasa atas sakit penyakit, atas alam. Saudara ingat waktu Yesus berhadapan dengan badai? Hai badai, eren, berhenti. Waktu Yesus berjalan di atas air, bukankah Yesus berkuasa atas alam? Sehingga air itu menjadi keras dan bisa dijadikan jalan bagi Yesus. Waktu Yesus berkuasa atas makanan, 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Yesus berkuasa atas sakit penyakit, orang yang sakit disembuhkan. Yesus berkuasa atas maut bahkan, karena Yesus sudah bangkit. Betul? Yesus berkuasa atas apa lagi? Yesus berkuasa atas iblis bahkan. Waktu iblis bertemu Yesus minta izin, Yesus kalau boleh lemparkan saya ke babi itu. Dan babi itu kita makan. Kita lebih, iya itu tanda kita menguasai iblis bukan? Betul? Makanya kalau saudara lagi makan babi, itu artinya gini, saya sedang menguasai iblis, makan. Bener enggak? Aus ya. Jadi makan babi kita habis ini. Ya, itu artinya Yesus menguasai segalanya, Yesus di atas segala-galanya gitu. Oleh sebab itu, semua aspek kehidupan ini, dari penciptaan hingga keselamatan, dari dunia ini hingga yang akan datang, semuanya berada dalam kuasanya Allah. Gitu. Ya, semuanya berada dalam kuasanya Allah. Sehingga gini, waktu saudara menjadikan Yesus sebagai pusat otoritasmu, maka tidak usah perlu takut akan apa yang kau hadapi ke depan. Kalaupun engkau menghadapi kendala, percayalah bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupanmu. Jadi waktu engkau hidup dalam otoritasnya Tuhan, waktu kuasa dan otoritas itu ada dalam hidupmu,
sekalipun kau menghadapi kendala, gak usah takut. Karena Dia yang pegang kendali akan hidup kita. Melangkahlah terus, jangan ragu. Saudara, sebelum kita ke SG kemarin, kita baru melayani orang di sebuah pelayanan. Masih muda kok. Udah siap-siap mau bunuh diri. Masih muda beliau. Saya merenung, kenapa orang sampai segitunya ya mengambil keputusan seolah-olah gak punya masa depan. Apakah dia meragukan Kristus dan meragukan kuasanya yang ada dalam hidupnya? Tapi saya mau katakan gini, sekalipun kau mempunyai kendala di dalam hidup, apapun itu kendalanya, kendala keuangan, kesehatan, kendala masa depan saudara, kendala kesehatan saudara, kendala apapun itu, saya mau katakan ini, Dia pegang kendali akan kehidupan. Amin. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Itu buktinya, Dia pegang kendali akan kehidupan kita semua. Gitu. Kalau kata orang, ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Kita kasih ayam, kita kasih telur, betul? Kita kasih sayur asin, jadi bubur. Hauce, ngena. Amin. You know, karena saya percaya bahwa di dalam Allah, di dalam Tuhan akan selalu ada banyak solusi-solusi yang tidak akan pernah kita pikirkan sebelumnya. Amin. Saudara mungkin mentok, saudara nggak punya, udah tertutup jalan, tapi saya percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar bagi kita semua. Amin. Ya, gitu. Nah yang kedua adalah gini. Ya, yang kedua adalah gini. Kalau kita mau hidup di dalam otoritasnya Tuhan, maka gini, kita juga harus menghormati Tuhan. Ya, Keluaran 20 ayat 4 sampai 5 dan ayat 7. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ini perintah kepada bangsa Israel, jangan ada padamu Allah lain. Please, karena aku cemburu, kata Tuhan. Romantis banget ya sebenarnya Tuhan ya, lagi ngomong kayak gini. So sweet gitu loh, so sweet Tuhan. Kalau ngomongnya pakai agak sedikit romance gitu ya, pakai iringan musik-musik yang gemericik-gemericik lagi hujan-hujan gitu kan. Anakku, ya Bapak, nih, please ya, jangan ada Allah lain daripada aku. Karena aku cemburu loh sama kamu. Ih, masa sih Tuhan cemburu sama aku? Iya, aku cemburu sama kamu. Asik banget ya kalau Tuhan ngomong kayak gitu ya, romantis. Ya, yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oke, sebab Tuhan akan memandang bersal orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ini yang mau Allah sampaikan kepada bangsa Israel gini, hormati Tuhan karena Dia lebih tinggi daripada engkau. Dia lebih berkuasa daripada dirimu. Hormati Tuhan. Ada kalanya kita juga tanpa sadar kita sedang tidak menghormati Tuhan. Dan saudara, tahukah bahwa orang yang menghormati Tuhan adalah orang yang disebut berbahagia? Ini ayatnya. Amin. Mazmur 112 ayat 1. Pujilah Tuhan. Dia katakan apa? Berbahagialah orang yang menghormati Tuhan. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang apa? Yang menghormati Tuhan, dan gak sampai di situ, yang suka mentaati perintahnya. Jika saudara mau berbahagia dalam hidupmu, hormati Tuhan. Jangan sampai momen-momen di mana engkau sedang bersekutu bersama dengan Tuhan, tapi engkau terdistract, engkau terganggu dengan hal-hal yang justru akan mengganggu hubunganmu bersama dengan Tuhan. Dan pada saat itulah engkau sedang tidak menghormati Tuhan. Contohnya adalah seperti ini. Waktu saudara dengar firman, atau saudara lagi praise and worship, tiba-tiba handphonemu bergetar di dalam saku celanamu. Waktu handphonemu bergetar, maka hatimu juga bergetar. Angkat tidak. Buka tidak. Kemudian kau mengambil handphonemu, membuka WhatsAppmu, dan kemudian kau melihat di grup gibahanmu, ternyata sudah ada yang posting duluan. Dan seseorang itu sedang ngegibah tentang si A, padahal lagi ibadah. Kemudian kau dengan cekatan langsung membalas WA-nya itu. Dibalas lagi sama dia, dibalas lagi. Kemudian
Kemudian terjadi apa? Terjadi peperangan yang ada di sana. Apa yang terjadi? Saling hujat, saling mencari informasi dan akhirnya waktu saudara tutup handphone saudara, Pak Ambi sudah di depan. Mari kita pulang, terima berkat yang datang dari Tuhan. Tanpa saudara sadari, saudara terdistract untuk main handphone, saudara menghilangkan momen-momen berharga saudara dengan Tuhan. Dan itu saudara tidak sedang menghormati Tuhan. Amin. Saudara nggak lagi hormatin Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saya meeting dengan seseorang, dia lebih tua dari saya, usianya, mungkin dia seumuran papa saya. Kan katanya yang kecil harus menghormati yang lebih tua ya. Betul ya? Betul ya? Amin. Betul itu mah. Firman Tuhan juga bilang itu. Hormatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu, hormati yang lebih tua darimu. Betul. Tapi ada kalanya kita lupa bahwa sebenarnya yang orang tua juga harus menghormati yang lebih muda. Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Jangan hanya karena engkau anakku paling kecil, gak tahu apa-apa, lu harus hormat sama papa sama mama. Ingat, papa mama juga harus hormati anak-anak. Jadi suatu saat beberapa yang lalu saya meeting dengan seorang yang lebih tua dari saya. Kemudian lagi meeting itu, karena dia lebih tua dari saya mempersilahkan dia untuk bicara duluan. Dia bicara, ngomong, bisa. Saya dengerin dia. Dan saudara, salah satu orang yang menghormati Tuhan itu adalah menghormati seorang adalah waktu bicara, saudara bisa tatap wajahnya, betul ya? Itu itu tanda saudara respect sama seseorang itu, betul? Ya kalau saudara pandang wajahnya, cukup pandang wajahnya, jangan tatap matanya. Izin bogoh. Kalau lihat matanya kan, padahal mah cacingan kikiannya, tapi saya lagi main mata lagi, ya. Nah kalau misalnya ada terdistrik lihat matanya, lihat hidungnya aja udah gitu. Tatap wajahnya. Waktu dia bicara saya tatap wajahnya, saya pandang wajahnya, saya menghargai dia. Gak melotot juga, enggak dengan pandangan yang ganteng gini kan. Oke. Setelah dia selesai, mulailah saya bicara. Baik Pak, jadi yang saya maksudkan adalah seperti ini Pak. Maka dia langsung potong bicara saya. Enggak gitu Anda, jadi gini. Oke, saya lihat kembali wajahnya. Saya lihat rasanya saudara, enggak marah, enggak. Kan pendeta nggak boleh marah ya, betul Pak Ambi? Nggak boleh marah Pak Ambi? Betul ya? Nggak boleh marah kan? Kalau Pak Ambi marah lapor sama saya. Marah boleh. Terus udah gitu dia selesai, kemudian saya mulai bicara lagi. Oke Pak, saya lanjutkan ya. Yang saya maksudkan adalah seperti ini Pak. Belum saya selesai dia udah potong pembicaraan saya lagi. Saya mulai tersenyum. Senyum saya agak sedikit melotot sedikit. Nggak marah, nggak marah. Kan pendeta nggak boleh marah. Sampai saya bergumul. Sekali lagi saya bicara, kemudian dia potong lagi. Nah itu, itu. Pulang lewat mana? Setelah selesai bicara, saya mulai bicara lagi. Oke, lanjutkan ya. Sudah selesai bicaranya Pak? Sudah, silakan. Jadi begini Pak, dia potong lagi yang ketiga kali. Dicubit daging, masih sakit. Marah jangan. Saya tetap pandang matanya. Setelah dia selesai, saya berkatakan, Pak, Bapak lebih tua dari saya lebih muda dari saya. Bapak, saya sebentar akan bicara, please dengar dulu ya Pak. Jadi dengar saya bicara ya Pak. Ada sedikit gitu. Jadi kalau main keyboard tuh oktavnya rendah, tiba-tiba oktavnya tinggi gitu ya. Kan saya main keyboard kan, jadi tahu lah kapan harus pring gitu. Akhirnya dia persilakan, udah silakan bicara dari tadi gitu kan. Saya bicara saya bicara saudara tahu apa yang dia lakukan waktu saya bicara? Waktu saya bicara dia duduk dengan manis, posisi saya di situ, dia di sini kurang lebih kayak gini. Dan apa yang dia lakukan? Dia menundukkan kepala, dia main handphone. Saya udah ngebudah dari A sampai Z, saudara. Menjelaskan itu susah. Tiba-tiba dia cuma duduk gini gitu. Udah selesai? Pak, sudah selesai Pak? Oh ya. Tapi saya belajar dari situ. Ternyata bagi orang tua mungkin sulit untuk menghargai orang muda. Sementara orang tua menuntut orang muda menghargai orang yang lebih tua. Tapi saya belajar dari situ, Tuhan, mun saya kolot, saya nggak akan menganggap remeh anak muda. Saya nggak tahu apakah semenjak tadi saya bicara dia mendengar, saya nggak tahu.
Karena yang pasti dia tunggu 1000 bahasa, mungkin dia lagi berdoa dan bergumul. Semoga dia dapat jawaban dari Tuhan langsung ya. Gitu. Tapi bagi saya, ayo buat siapapun kita di sini, kalau kita berhadapan dengan orang siapapun itu, jangan lihat statusnya seperti apa dulu, tapi hormati dia sebagai manusia ciptaan Tuhan. Ada kalanya gini kok, dia disayang sama Tuhan, tapi kita nggak sayang sama dia. Betul? Dia dihormati sama Tuhan loh, tapi kadang-kadang kita nggak menghormati orang itu. Apalagi pada para pemimpin saudara, hormati dia. Gitu ya, hormati dia gitu. Dan 1 Samuel 2 ayat 30 dikatakan gini, siapa yang menghormati aku, menghormati Allah, akan kuhormati. Oh, kalau kita menghormati Allah, maka Allah akan menghormati kita. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Jadi kalau engkau tidak menghormati Tuhan, jangan heran kalau dalam kehidupan engkau dipandang rendah oleh banyak orang. Karena apa? Engkau tidak bisa menaruh hormat sama Tuhan. Tapi gini, waktu engkau menaruh hormat sama Tuhan, percayalah bahwa engkau pun akan mudah dengan tulus hati menaruh hormat kepada sesama. Kepada yang tidak terlihat, engkau bisa menghormati, apalagi pada yang terlihat. Saya percaya jemaat Tuhan di sini adalah orang-orang yang suka menghormati satu dengan yang lain. Amin. Amin. Saudara udah ngantuk? Udah. Saudara lapar? Udah, fokus saya. Yuk, yang terakhir. Karena sudah lapar, sudah ngantuk, sudah lelai, jadi poin yang terakhir. Ya. Yang ketiga, kalau kita mau hidup di dalam power and authority-nya Tuhan, maka kita harus tunduk pada otoritas. Ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 13, tunduklah karena Allah. Karena Allah, bukan karena jabatan, bukan karena dia sudah ngasih kantau sama saya, bukan karena dia sudah baik sama saya, tapi alasan saya untuk tunduk pada otoritas adalah pertama karena Allah. Ya, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Kalau saudara sini punya pemimpin, sudah punya gembala saudara, Pak Ampi, tunduklah sama Pak Ampi. Saudara punya pemimpin di gembala komselmu, di koordinator bidang pelayanan, tunduk dan taatlah kepada pemimpin-pemimpinmu. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi please, tunduk pada otoritas. Saudara, bersyukur saudara punya gembala seperti Pak Ampi yang benar-benar tahu menghormati dan tahu tunduk otoritas. Saya ngomong gini bukan karena ada Pak Ampi, ya karena ada Pak Ampi sih di sini ya, maksudnya ya. Pak Ampinya ada, tapi bukan karena mau ngaku-ngakuin Pak Ampi. Saudara nggak pernah tahu ya kalau Pak Ampi pelayanan ke Cikarang, Pak Ampi ini nggak mau naik ke atas ke ruangan saya di atas kalau saya belum datang. Jadi Pak Ampi akan nunggu di mobil. Saudara bisa tanya Pak Ampi, saudara bisa cek langsung, bisa cross check ke drivernya. Kalau Pak Ampi datang ke Cikarang, dia nggak langsung masuk, dia akan tunggu di mobil. Waktu saya datang, Pak Ampi baru mau datang. Saya sudah bilang, Pak Ampi masuk aja, ini kan rumah Pak Ampi juga, ini tempat Pak Ampi juga. Masuk aja. Enggak bro, tunggu bro aja dulu. Saya tahu, terima kasih loh Pak Ampi sudah menghormati saya. Tahu otoritasnya di sini bukan saya, tapi Bro Andri. Loh, kalau usia, Pak Ampi sama saya kan cuma beda 2 tahun. Lebih muda saya tentunya, ya kan? Tapi dia bisa menghargai saya. Saudara, 20 tahun. Aduh, itu kok maksudnya kok 2 tahun, ya. Itu maksudnya gini, itu contoh teladan yang saudara juga bisa ikuti dari gembala saudara. Bukan hanya karena gua kan kenal sama Bro Andri, wah udah, sama Bro Andri malah udah hopeng masuk sumber, enggak, dia hargai. Bro Andri belum datang, saya nggak berani masuk ke situ. Itu contohnya orang bisa menghormati dan mengerti otoritas. Ya, dan saya percaya bahwa otoritas yang datangnya dari Tuhan itu juga ada dalam kehidupan kita semua ya. Sebab itu gini, Yesus selalu menyandingkan antara power and authority. Power and authority itu sebuah kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Maksudnya gini, kalau engkau dapetin power, kau juga akan dapetin authority. Karena kalau kamu punya power tapi kau tidak punya authority, maka kemampuannya bisa tapi otoritasnya nggak punya. Jadi saudara nggak bisa pakai sumber daya saudara. Tapi kalau saudara punya otoritas saja, tapi tidak punya power,
ya apa yang mau kamu berikan. Gitu ya. Nah, contohnya gini. Cup, maju Cup, sini Cup. Ya, maju. Saya mau kasih CM buat lo. Ada, tenang aja. Saya mau kasih perumpamaan. Terus saudara tahu ini apa? Tahu kan? ATM, Artos Tina Mesin, ya, gitu ya, Artos Tina Mesin. Bisa aneh. Itu pendeta. Nah, saudara tahu kan bahwa gini, saya pemilik ini, kemudian saya memberikan kuasa, power kepada Ucup untuk menggunakan ini, ya. Let's say kita katakan bahwa di kartu ini ada 271 triliun. Ya, Ucup bisa pesta di Disneyland, bisa bikin rumah di Australia, bisa beli Rolls Royce sama Mini Cooper yang kemudian disita. Ups, gak usah ngomong gitu ya. Nah, kemudian kartu ini saya kasih ke Cup. Cup, kamu pakai? Silakan mau pakai seluas mungkin 271 triliun, bebas kamu pakai apa aja. Silakan Cup, mulai dari sekarang Cup. Bebas Cup, pakai Cup. Mau kasih ke jemaat Cianjur semua boleh. Satu orang 20 triliun boleh Cup. Pakai Cup. Pakai Cup, pakai. Pakai Cup. Pinnya mana pinnya? Bener, pakai Cup, pakai. Pinnya weh. Kan saya kasih otoritasnya saya kasih powernya kan. Ini loh di dalam ini ada 271 triliun. Dan sekarang sudah ada tangan Ucup. Dan saya membolehkan dia untuk menggunakan uang ini. Pakai Cup. Coba beli mixer yuk. Tuh, beli mixer. Mixer hancur kan? Hancur lagi nggak jalan. Pakai Cup, pakai. Ayo. Tanya pinnya dulu. Pakai. Ini gesekin aja. Pakai. Mau dia pegang kartu ini, tapi kan satu, aksesnya kan nggak punya. Autoritinya nggak punya. Jadi kalau saudara pun punya kuasa yang Tuhan berikan, tapi otoritasnya nggak ada, percuma. Saudara nggak pernah action, saudara nggak pernah menikmati bagaimana isi dari kartu ini, betul? Cuk, pinnya. Nah, ini betul-betul kan? Ya nggak? Uhan ya. Cuk, gini Cuk, ini pinnya ya, ini pinnya 2, 5, 8, 4, 5, 6. 258 456. 258 456, gampang kan Cuk? Cuk, pakai Cuk, ayo Cuk, ayo. Kan Pakai. Kan udah dikasih pinnya, tadi lu minta pinnya kan, sama gua kan? Kan tadi minta pinnya, saya sudah kasih pinnya, betul? 258 456 kan? Cuk bisaan. Pakai Cuk boleh, dikasih ke yang butuh kok boleh. Enggak boleh pakai uangnya 271 triliun Cuk, boleh pakai. Cuk masih di sini Cuk, masih di sini. Saudara bisa paham sampai di sini antara power and authority? Waktu Ucup pegang ini, tapi nggak punya pin, dia nggak bisa pakai. Waktu saya ambil powernya, tapi saya kasih authority-nya, bisa nggak nikmatin 271 triliun? Nggak bisa juga. Power and authority harus berjalan bersama-sama. Tepuk tangan buat Ucup. Saudara, itu artinya gini, waktu Tuhan kasih power and authority, itu artinya gini, saudara harus mulai berani bertindak. Ya, karena saudara tunduk pada otoritas saudara kan, waktu orang tunduk pada otoritas saudara, percayalah bahwa kuasa itu mengalir dalam diri saudara. Jadi waktu saudara bertindak dalam nama Yesus, pinnya, maka kuasa itu terjadi dalam hidup saudara. Jadi saudara kalau sakit, gak usah telepon Pak Ampi lagi. Kan power and authority sudah ada dalam hidup saudara, bukan? Waktu anakmu sakit, tumpang tangan, sekalipun kau lagi baru pesek bawang, it's okay, no problem. Boris bawang itu tiba-tiba anakmu, kenapa kamu dijamah Tuhan? Bukan, tangan mama bau bawang. Tumpang tangan, karena saya percaya kalau orang yang sudah diurapi dengan Roh Kudus, power dan authority-nya pun ada dalam hidup seorang kita. Jangan ragu buat tumpang tangan, jangan ragu buat memperkatakan berkat, jangan ragu untuk menegur orang dalam kebenaran, karena kau disertai Tuhan. Ya, kemudian saya cepat aja, udah overtime sebenarnya, tapi sekali lagi lah, mic-nya kan ada di tangan saya ya. Bagaimana sikap kita terhadap otoritas? Yang pertama, tunduk. Itu menerima dan menghormati otoritas yang ada di atas kita. Nurut. Kemudian taat, menerima perintah. Selama otoritas yang ada di atas kita tersebut tidak membawa kita ke dalam dosa. Atau gini, pastikan bahwa itu sesuatu kebenaran dan firman Allah. Taat kepada otoritasmu. Ya, taat apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada pemimpin saudara.
Yang kemudian, yang terakhir ketiga, ada gini, 2 sikap yang perlu dikembangkan berkenaan dengan otoritas. Yang pertama adalah gini, tetaplah berada di payung otoritas. Artinya, jangan memberontak terhadap otoritas, apalagi keluar dari otoritas. Waktu engkau keluar dari otoritas Allah, kau tidak akan aman hidupmu. Kau tidak punya kuasa lagi. Kau tidak akan mampu untuk bergerak. Masuk itu tinggal dalam otoritas. Yang kedua, bila ada kesalahan atau kelemahan otoritas, tetaplah menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan tunduk pada otoritas. Bila perlu ada koreksi, yuk sampaikan dengan sikap hormat dan tunduk. Saya percaya setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, pemuji-pemuji boleh maju ke depan, bisa dipakai kah sound systemnya? Bisa ya? Oke. Saya percaya bahwa setiap jemaat Tuhan di tempat ini, kita akan mengalami yang namanya kuasa Allah itu. Kuasa yang di bumi, kuasa yang di surga, dilimpahkan Tuhan. Oleh sebab itu mari jadikan Yesus di atas segala-galanya. Jadi pusat segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita hormati Tuhan dan kita tunduk pada otoritas kita. Saudara punya pemimpin-pemimpin tempat ini, percayalah bahwa pemimpin-pemimpin saudara itu adalah perwakilan Tuhan tempat ini. Kalaupun suatu saat kau melihat pemimpinmu mungkin gak sesuai, jangan pergi dari otoritas itu, tapi samperin pemimpinmu. Ketemu sama pemimpinmu, kasih tahu, Pak Ampi, Pak Ampi kayaknya lagi nggak oke nih, keputusannya lagi nggak tepat. Sampaikan dengan santun, sampaikan dengan rasa hormat. Saya percaya bahwa otoritas itu juga akan memulihkan saya dan saudara semua.